punya sejarah menarik soal para admiralnya. Salah satu di antara petarung tangguh itu sudah lahir di generasi Sengoku dan Garp. Dia adalah pria cahaya yang dilatih oleh mantan Admiral Zephyr yang kemudian masa akan membunuh sang guru itu. Kizaru adalah nama fenomenalnya. Sosok satu ini berperan sangat besar sejak era Raja Shiki hingga dunia baru sekarang ini. Nama Kizaru makin melambung setelah dia bertempur di Battle Sabau di Archipelago, Marineford, dan yang terbaru adalah Egghead. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa ia dikenal sebagai Admiral Cahaya terkuat dan bagaimana buah iblisnya itu bisa mempengaruhi area dengan cahaya maksimum. Kisah Kizaru tak lepas dengan cerita Sentomaru dan ilmuwan Vegapunk. Bahkan ada catatan kengerian sang Admiral ini di masa depan. Hikayat tentang monyet kuning Borsalino Kizaru dicatatkan dalam lembar sejarah panjang Angkatan Laut sebagai momok menakutkan bagi bajak laut generasi lama sampai era perubahan tata kaisar Yonkus. Di sini persiapkan kalian mendengar kisah catatan menarik tentang jenderal tempur Kizaru. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk nonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Cerita Kizaru dimulai dari sini. Dari catatan databook Angkatan Laut, kisah Kizaru terbilang cukup misterius, di mana masa lalunya dikenal sebagai generasi emas bersama Akainu maupun Akoizi. Dia lebih tua dan terkenal lebih dingin dibandingkan yang lain. Hikayat tentang Kizaru sendiri diambil dari sebuah film yang berjudul Borsalino. Jadi Kizaru adalah nama sandi untuk mengenalkan sang Admiral Cahaya. Beberapa zaman kebelakang, mantan Admiral Angkatan Laut bernama Zephyr yang berkhianat itu awalnya berhasil mendidik para generasi emas. Salah satu di antara murid yang paling dibenci karena kehebatan dan ketanggapannya dalam latihan itu adalah Kizaru. Dia berpengalaman secara kecepatan, bisa diandalkan dalam pertempuran jarak dekat maupun jarak jauh. Itulah masa di mana Zephyr mengatakan, jika seandainya Kizaru nanti menjadi seorang laksamana tertinggi. Ada misteri yang ditutupi di sini. Bagaimana Admiral Kizaru mendapatkan buah iblis tipe Logia itu melalui cara yang tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam ceritanya. Di dunia One Piece, buah iblis ditemukan di seluruh dunia dan memberikan kekuatan luar biasa kepada mereka yang memakannya. Namun, mengenai cara pasti bagaimana dia mendapatkannya, itu adalah detail yang belum pernah diuraikan. Hanya fakta itu memberitahu semua orang jika buah iblisnya adalah Pika Pika no Mi. Ini adalah jenis dari tipe Logia yang langka. Buah iblis ini berkilau seperti cahaya sebagai ciri khasnya. Kondisi inilah yang membuat Borsalino dikenal sebagai manusia cahaya Angkatan Laut. Momen inilah membuat Kizaru ini kebal terhadap serangan yang tanpa dilapisi haki. Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi berkas cahaya, meneleportasi dengan kecepatan penuh maupun mengeluarkan 3 dari teknik andalannya, Yata no Kagami, Ama no Murakumo, serta Yasakani no Magatama. Ada catatan hikayat lama dari kisah Kizaru dan ketiga tekniknya tadi. Cerita itu adalah sosok monyet kuning dan juga pop kultur Jepang. Nama Kizaru ini dalam bahasa Jepang bermakna monyet kuning dan ini inline dengan warna identik dengannya serta kemampuannya itu Pika Pika no Mi bisa dimaksudkan dengan cahaya berkilau. Dia akan lebih bisa menggunakan serangan pemantul yang dia inginkan, lalu menembakkan dengan super cepat pada target. Kizaru akan dihadirkan kembali dengan bentuk pedang cahaya yang memanjang legendaris itu. Dan tahu nggak guys, ini rahasia besar. Pedang Kizaru ini sebenarnya juga referensi yang sama dengan pedang penyegelan Kusanagi no Tsuragi dari Orochimaru di kisah Shinobi Naruto. Namun dalam cerita One Piece, dikenal istilahnya dengan Ama no Murakumo. Sementara Yasakani no Magatama sudah sangat jelas. Itu cerita dari kisah legenda Ame no Uzume,
Dewi Kegembiraan yang memainkan peran penting untuk memikat Amaterasu keluar dari gua persembunyiannya. Sudah sangat jelas di sini bahwa kekuatan Kizaru terreferensi dari 3 senjata pusaka mitologi dewa-dewi Jepang. Yang menarik itu guys, kengerian Kizaru ini pernah ditunjukkan berkali-kali loh. Sebagai admiral dengan mentalitas tak tertandingi, dia siap berhadapan dengan lawan sekuat apapun. Kengeriannya itu menjadi momok menakutkan bagi para bajak laut. Pertama, hancurkan Arlong Pirates dan menggila di Saboidi Archipelago. Kita tahu bajak laut Arlong atau bahkan Pulau Saboidi Archipelago adalah portofolio mengesankan yang dibuat oleh seorang admiral yang menangkap 500 bajak laut, memporak-porandakan para supernova dan akhirnya berhadapan dengan sang raja kegelapan Silver Rayleigh. Dari sanalah kita bisa menilai seperti apa manusia cahaya ini. Kizaru benar-benar menghancurkan para supernova di masa itu. Dia datang tanpa perlawanan, kedikdayaannya inilah yang menjadi antitesis. Bagaimana Admiral Angkatan Laut itu sebanding dengan Jenderal pertama Yonko atau sang bos itu sendiri. Kedua, tragedi Marineford dan kelicikan pertempurannya. Bisa dibilang Kizaru adalah perpaduan kelincahan, kecepatan, dan juga kelicikan dalam memanfaatkan momentum. Perang besar di Teluk Marineford menjadi validasinya. Dia menjadi palang pintu tangguh Angkatan Laut dalam menghadapi bajak laut terkuat di masanya, Shirohige. Lihatlah itu, Kizaru berperan sangat besar. Dia menjadi aktor penting bagaimana para jenderal Kurohige itu kewalahan. Bahkan aksi pertempurannya diperlihatkan langsung diladeni komandan pertama Yonko terkuat kala itu, Marco de Pony. Pertempuran Kizaru dan para kru kapal Shirohige tak terelakkan lagi. Bahkan di bagian terpentingnya, ia menjadi kelemahan dari Marco karena ketika ia lengah tembak-tembakan lasernya, melemahkan sang burung pionik. Ada momen juga, Shirohige terkena secara langsung laser dari Kizaru ini hingga membuatnya kewalahan. For your information guys, laser Kizaru inilah yang akhirnya diteliti untuk pusat eksperimen tentara pemerintah dunia pasifista. Dan di masa depan itu dikembangkan lagi ke Serapim. Cerita itu membawa kita ke pertemuannya dengan Dr. Vegapunk dan hubungan pertemanan sementara kala itu dengan Sentomaru. Sebagai bagian dari aliansi yang dimanfaatkan, Vegapunk akhirnya bekerja sama dengan pemerintah dunia. Dan orang yang terhubung untuk diteliti adalah Kizaru. Bahkan ada momen ketiganya terlihat akrab ketika Kizaru menunjukkan cara lasernya itu bekerja. Dan hasilnya, pasifista adalah sebuah pembuktian bahayanya serangan yang terreferensi dari Kizaru. Tak berhenti sampai di situ, Vegapunk masih mengembangkan mahakaryanya lainnya yang terreferensi dari Kizaru, yakni Serapim itu adalah para cyborg untuk mengganti para Shichibukai dengan sesuatu yang dapat dimiliki untuk kontrol kendali penuh. Namun masalah itu terjadi di sini. Mereka akhirnya pecah kongsi karena Vegapunk berhubungan dengan Mugiwara dan meneliti sejarah abad kekosongan. Kizaru sang admiral diutus menangkap mereka semua. Di sini kita melihat bagaimana dia membawa 100 kapal perang marinir dengan 9 Vice Admiral yang dibawanya, serta 30 bala tentara siap menyerbu Egghead. Bersama sang Gorosei Z Garcia Saturnus itu, Kizaru berkata dengan lantang seperti ini. Sentomaru-kun, sayangnya aku tidak bisa melindungimu dan Vegapunk dari biaya meneliti Void Century ini. Maaf Sentomaru-kun, pada akhirnya aku harus menuruti perintah. Dan sekarang ini guys, dibandingkan admiral lain, potensi Kizaru untuk awakening akan lebih disorot. Kengeriannya akan terjadi lagi sama ketika ia membantai sang guru Zephyr. Kala itu dia berteriak, "Sayonara Zephyr Sensei." Nah, bayangkan jika dejavu terjadi, dia membalikkan realita di masa ini dengan berkata pada ultimatum lantang penyerangan terbarunya, "Sayonara Sentomaru-kun," dan BAMS! Yasaka Nino Magatama. Gimana menurut pendapat kalian, nakama? Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini mengenai kengerian dari fakta-fakta sejarah sosok monyet kuning Angkatan Laut, Admiral Borsalino Kizaru.
Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.